Sebenarnya untuk dua-duanya ya, untuk digital marketing dan juga production sebenarnya sama-sama ada project manager juga gitu. 60% of the production yang kita lakukan itu sebenarnya ada di pre-productionnya. Karena kayak once the pre-production failed, ya udah kayak productionnya akan fail. Agak rugi, agak capek, agak pusing pada saat waktu itu kayak nyewa berapa puluh juta tempat tapi nggak dipakai sama sekali gitu. Gitu sih kira-kira. Good day Avenuers, welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Apa kabar Avenuers semua? Semoga tetap semangat dan menjalani hari-hari dengan good ya Avenuers. Nah Avenuers, senang sekali dengan saya Dani akan mendampingi rekan-rekan Avenuers untuk sharing-sharing di episode podcast kali ini. Avenuers, seperti episode-episode projection sebelumnya, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang berwawasan luas, yang insightful, yang siap berdiskusi dan juga membagi wawasannya kepada Avenuers. Sama seperti itu, di episode kita kali ini sudah hadir di samping saya seorang narasumber tampan. Beliau akan mendiskusikan atau berbagi wawasannya di bidang agency. Nah, beliau merupakan Mas Amar Hans. Beliau merupakan owner dan juga CEO dari AKA Agency. Halo, selamat pagi Mas Kans. Halo, pagi. Gimana kabarnya Mas Kans? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Mas Kan, terima kasih sekali di tengah kesibukannya nih Mas Kan mau untuk sharing bersama rekan-rekan Avenuers untuk berbagi pengalaman dan juga ilmu-ilmu yang luar biasa dari Mas Kan. Terima kasih banyak. Terima kasih juga udah diundang. Nah Mas Kan, keren sekali nih Mas Kan sebagai owner dan juga CEO di sebuah agensi ya Mas Kan ya. Nah sebetulnya agensi yang Mas Kan dirikan atau yang Mas Kan kelola ini agensi di bidang apa kalau boleh tahu Mas Kan? Oke, sebenarnya kalau bidangnya jadi namanya AKA Kreatif ya. Kalau di bidangnya sebenarnya kita selalu nyebutnya itu Digital Marketing Agency and Creative Production House. Jadi kalau ditanya bidangnya apa, ada dua ya sebenarnya secara garis besar. Satu adalah digital marketingnya dan yang kedua adalah creative production house-nya. Jadi secara bisnis sebenarnya itu pengerjaan service untuk digital marketing ke brand, kayak ke klien kita tuh brand-brand ya, either itu corporate ataupun apapun, dan juga yang kedua adalah creative production-nya gitu. Yang mana video production, foto production, dan itu sebenarnya complementary sebenarnya antara digital marketing dan creative production-nya untuk brand-brand yang kita handle kayak gitu sih. Oh, berarti banyak dan juga sering mengelola project-project terkait digital marketing dan juga production itu sendiri ya Mas? Ya. Nah, kalau karakteristik dari project-project yang dikelola selama ini tuh bagaimana Mas Kan? Kalau karakteristiknya itu satu dari segi term pengerjaan itu biasa ada yang per project ataupun memang long term ataupun kita sebutnya biasa retainer ya. Jadi ada yang per project itu kebanyakan mungkin lebih ke produksi atau secara video, foto production atau CSR event kita juga ada ngerjain juga. Yang mana kayak yaitu sifatnya temporal gitu. Artinya kayak sebulan selesai, 2 bulan selesai. Tapi ada juga yang retainer ya kita sebutnya. Jadi kalau dan kebanyakan ini untuk yang digital marketing. Jadi kita punya klien gitu dan kita itu emang kontrak base misalkan 6 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi selama 6 bulan itu ya kita emang semacam kayak dedicated untuk ngerjain kerjaan digital marketingnya berhubungan sama bikin social media content, social media maintenance, terus idea strategi untuk social media buat brand-brand tersebut. Jadi secara jangka waktu sih ada yang short term, ada yang per project, ada yang retainer gitu secara karakteristiknya. Short term dengan yang long term tadi beda jangka waktunya berapa lama Mas? Kalau beda jangka waktunya sebenarnya nggak menentu ya, tapi biasanya kadang ada juga yang sebenarnya itu per project tapi ternyata cukup lama nih pengerjaannya gitu. Misalkan production gitu. Tapi ternyata kan kalau di production itu ada pre-production, production dan post-production. Mungkin sebutnya kayak sebelum syuting dan pas editing lah gitu misalkan. Nah itu kadang bisa berangsur ternyata lama gitu karena ada perubahan secara material atau apa segala macam.
Jadi sebenarnya kalau normalnya sih sebenarnya kalau production mungkin kayak around 1 bulan, 2 bulan gitu. Tapi bisa juga lama tergantung sikonnya ya gitu. Tapi kalau yang untuk long term ya biasanya itu kita memang contract base gitu. Jadi emang dari awal kita pitching, jadi kan kita dapetin klien lewat pitching ya. Kayak adu vendor lah dengan vendor lain. Yaitu pada saat kita udah dapet kayak mungkin ada yang biasanya kontraknya ada yang 6 bulan, ada yang setahun, dan itu setahun pun mungkin bisa di-renew kembali gitu. Artinya kayak mungkin lanjut lagi gitu. Karena kita ada yang paling lama tuh pernah megang sekitar 2,5 tahun gitu. Jadi kayak 2,5 tahun sama kita gitu. Gitu sih. Nah, tadi Mas kan sudah sempat menyebut nih dari tahapannya tuh contohnya ada pre-production, kemudian production, dan juga setelah production itu sendiri. Nah, apakah proses di agensi itu memang seperti itu? Kalau kita melirik ke proses yang ada di project management nih, Mas kan kita ada tahap inisiasi, bagaimana kita mengumpulkan ide, kemudian meng-assign siapa yang saja yang bertugas, kemudian juga perencanaan hingga eksekusi, lalu closing. Kalau di agensi itu sendiri proses-prosesnya bagaimana Mas Kan? Apakah yang tadi Mas Kan sebutkan atau ada proses-proses lain dari hulu ke hilirnya Mas Kan? Oke. Sebenarnya untuk dua-duanya ya, untuk digital marketing dan juga production sebenarnya sama-sama ada project manager juga gitu. Tapi kalau di production kita sebutnya ya produser lah ya biasanya. Produser itu adalah orang yang emang managing the project dari awal sampai ke akhir. Mungkin aku akan lebih banyak bahas untuk Avenuers tuh untuk lebih ke production aja ya. Kayak either itu video, foto, ataupun kreatif event karena kita juga ngerjain. Kalau secara flow-nya gitu ya memang si project manager ini harus, kalau kita tuh selalu nyebut 60% of the production yang kita lakukan itu sebenarnya ada di pre-production-nya. 20% pada saat production-nya dan 20% pada saat post-nya gitu. Kenapa porsinya lebih besar, Mas? Porsinya jauh lebih besar karena kayak once the pre-production failed, ya udah kayak production-nya akan fail. Apalagi post production-nya gitu. Kalau misalnya production-nya udah failed gitu. Jadi emang semua dititik beratkan pada planning-nya gitu, perencanaannya. Kalau di produksi kayak itu biasa, kalau di kreatif industri ya, karena kita kreatif industri, kita punya namanya background ataupun rasional background-nya gitu. Artinya kayak kenapa kita buat suatu idea, mungkin berdasarkan observasi soal problems, dan itu comes out jadi ide yang kita angkat gitu. Nah setelah dari situ kayak ternyata faktanya tuh backgroundnya kayak begini nih, makanya kita akhirnya lahirkanlah ide dengan message seperti itu. Katakanlah misalkan masalahnya adalah ibu-ibu itu kalau misalkan cari mainan buat anak banyak yang mahal, terus habis itu udah selesai mahal nggak kepake lagi kalau pas dia udah gede gitu. Akhirnya kita buatlah, mungkin idenya adalah ini mainan yang long lasting kayak bahkan sampai ke other generation, jadi kayak adik-adiknya pun bisa pakai gitu. Itu ide yang mau kita sampein gitu kan. Nah dari big idea itu kita buat lagi jadi semacam storyboard nih yang udah scenes by scenes gitu. Jadi dan itu kita gambar, gak cuma ditulisin, kayak emang digambar sketch gitu. Jadi benar-benar kalau diproduksi, kalau video ya, emang nanti pada saat dari pre sampai saat production, apa yang digambar itu benar-benar terlihat seperti apa yang kita shot nanti gitu, dari segi angle-nya, dari segi komposisinya. Jadi sebenarnya itu emang kok kayaknya kedengaran kayak itu mah kreatif banget, tapi menurut aku sih enggak ya. Itu emang kayak menurut aku ya semua hal gitu ya itu emang harus dipersiapkan sematang itu sampai ke timeline-nya, sampai ke, jadi kita biasanya ada pre-production deck, jadi kayak dari mulai story-nya kayak gimana, bajunya nanti yang dipakai kayak apa, sound effect-nya yang dipakai kayak apa, make up-nya kayak gimana, dan intinya udah detail semua supaya pas production itu nggak akan jadi wasting time dan tiba-tiba kok pengennya kayak gini. Kayak kita udah bisa bilang lah kan pre-production kita udah sepakat kalau deal-nya adalah semuanya seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu sih. Dan penggambaran tadi juga untuk meminimalisir beda frekuensi kalau hanya dari segi tulisan saja ya Mas kan? Iya, betul. Nah tadi Mas kan bilang nih dari apa yang sudah Mas Kan jelaskan kita jadi tahu nih mengapa kok perlu banget porsi di planningnya itu lebih besar daripada produksi itu sendiri. Nah kalau untuk di agensi itu dia bisa fleksibel nggak Mas? Misalnya ketika planningnya sudah ada, kemudian sudah lanjut ke tahap produksi, tapi tiba-tiba ada kendala atau apa, si agensi atau produksi ini bisa langsung fleksibel. Oke, kita ganti plan langsung saat itu juga, atau gimana Mas? Ya, kalau menurut aku kayak ya semua hal kayak emang direncanakan, tapi
semua hal tidak juga berjalan sesuai rencana gitu kan. Jadi kalau misalkan ongoing-nya itu kita ada sesuatu yang berubah, kayak menurut aku itu sesuatu yang wajar. Tetapi harus dicatat kalau misalkan kita tuh udah memplanning itu juga sebenarnya sebelumnya. Itu artinya gini, merubah sesuatu on set atau ongoing itu it's okay. Tapi akan lebih bagus kalau itu tuh juga plan B, plan C-nya tuh emang udah disiapkan dari awal gitu. Jadi misalkan hari ini nih, misalkan ada sesuatu yang emang mendadak gak bisa dan harus dirubah gitu. Kita tuh nggak akan kaget dan nggak akan, kita udah tahu lah, ibarat kita udah lebih prepare kalau sebenarnya kita udah kepikiran hal yang kita ubah itu as plan B-nya gitu. Jadi sebenarnya manajemen resikonya tuh juga ada gitu. Kalau misalkan kita emang ujuk-ujuk berubah tanpa ada landasan planningnya, itu pengerjaannya pun mungkin juga akan kalut gitu. Tapi kalau berubahnya itu sebenarnya udah jadi second option, udah jadi plan B, plan C, plan D, kita untuk mengerjakan sesuatu yang suddenly change pun itu agak lebih mudah dan kayak kita lebih lancar lah gitu. Karena itu nggak sedadakan itu sebenarnya. Setuju banget Mas Kan. Jadi manajemen risiko itu penting ya Mas Kan, untuk agar kita siap kalau misalnya risiko itu benar-benar terjadi, kita sudah tahu nih aksi apa yang akan kita lakukan untuk mengatasi risiko yang terjadi itu ya Mas. Yeah. Nah Mas Kan, sebagai agensi kreatif nih Mas, pastikan banyak sekali proyek-proyek yang dikelola bisa juga dalam waktu yang bersamaan Mas Kan. Nah bagaimana cara agensi Mas Kan mengelola proyek-proyek yang dikelola pada saat yang bersamaan Mas Kan? Oke. Dan benar banget sih kalau ditanya kayak mengelola proyek secara bersamaan, karena kayak di agensi itu emang agak common ya gitu, kayak bahkan kayak aku tahu temen aku ada yang kayak dia megang 6 brand sekaligus, 7 brand sekaligus, dan itu industrinya beda-beda gitu. Mungkin ada yang F&B, mungkin ada yang health, kayak itu kan beda gitu ya. Tapi kalau dari aku pribadi, kalau buat tim aku ya, itu cara untuk supaya bisa membagi-baginya, pertama adalah memang dari awal udah punya pakem portioningnya seberapa gitu. Kayak, dan itu beda-beda setiap job desk. Karena kita harus melihat job desk mana yang kira-kira menerima kerjaan lebih banyak tuh agak lebih easy gitu. Misalkan kalau graphic designer, misalkan itu mungkin dia maksimum kalau di kita kayak ada tiga continuous project lah yang dia kerjakan, atau 3 brands misalkan. Karena ya porsinya dia agak berat tuh ngerjain desain ataupun apapun gitu. Tapi kalau misal untuk beberapa hal lainnya kayak project eksekutif atau project manager, mungkin dia bisa megang 5 projects gitu. Jadi harus dilihat itunya juga gitu. Tapi kalau misalkan emang agak overload gitu, kayak kita sih selalu kayak punya semacam resource tambahan gitu, yang kalau kita nyebutnya ya freelancer kita ya gitu. Jadi pada saat emang itu ada project masuk, kita bisa nge-split lagi kerjaan kita ke outsource kita yang emang udah sering kerja bareng kita, kayak gitu sih. Nah dari yang tadi sudah Mas Kan jelaskan, Mas Kan dari banyaknya proyek-proyek yang dikelola oleh tim Mas Kan, itu ada nggak sih Mas satu proyek yang unik dan berkesan hingga sekarang yang pernah dikelola? Kalau boleh di-spill, apa nih Mas Kan kalau boleh dibagi pengalaman? Project yang unik dan challenging ya, ada banyak sih sebenarnya. Cuma mungkin satu yang paling agak unik itu adalah karena ada satu, kita intinya waktu itu kita syuting produksi untuk otomotif brand lah gitu. Dan dimana, nah ini adalah pelajaran lagi juga ya buat aku, buat tim waktu itu ya. Karena pada saat itu ternyata intinya kita tuh harus melakukan melakukan produksi di jalan raya gitu. Jalan raya di malam hari gitu. Jadi pada saat itu kita blocking suatu daerah di pusat kota Jakarta lah ya untuk syuting gitu. Nah tapi memang sih kan selalu ada faktor X ya gitu. Kalau waktu itu faktor X-nya pada aku adalah pada saat kita mau shoot di jalanan itu, hujan deres banget turun dari, waktu itu kita tuh mau shoot dari jam 12 malam dan selesai jam 5 pagi. Itu dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi bahkan itu hujan deres banget gitu. Dan ya itulah, kayak kita selalu nggak tahu faktor X apa yang kita udah plan, tapi kayak akhirnya kita harus changing something gitu, harus ada plan B-nya, harus ada plan C-nya gitu. Jadi waktu itu berkesannya adalah karena kita udah sewa mahal-mahal satu jalan raya, jalan besar itu untuk syuting, itu nggak kepake sama sekali gitu. Dan itu udah bayar fully gitu.
ya rugi gitu. Tapi berkesannya adalah kenapa? Karena pada saat itu ya kita belajar lagi lah gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa berharap, kalau di syuting kan kayak ada pawang hujan atau apa, kita tetap nggak bisa berharap itulah gitu. Kayak walaupun ada barara mungkin ya gitu, tapi kita tetap nggak bisa berharap itu. Jadi harusnya pada saat itu akhirnya next syutingnya kita tuh sewa jalanan yang sepaket sama terowongan kayak underpass gitu. Jadi kayak misalkan emang terjadi lagi hujan, ya kita bisa yaudah deh kita ganti aja scene-nya, adegannya itu jadi jalan kendaraan ini jalan di terowongan gitu. Dan itu harus kita yakinkan gitu ke klien kalau ya kita harus punya plan B ini gitu. Karena kalau misalkan memang agak berubah dari konsep awal gitu, tapi rather than kita ada keluar cost lagi, ada nambah waktu lagi, mundur pengerjaannya lagi, ya itu masih lebih wise daripada kita harus banyak resikonya tadi. Ya ini mah berhubungan juga lah sama manajemen resiko tadi. Dan menurut aku itu sangat berkesan ya Avenuers, karena agak rugi, agak capek, agak pusing pada saat waktu itu kayak nyewa berapa puluh juta tempat tapi nggak dipakai sama sekali gitu. Gitu sih kira-kira. Berkesan karena banyak pelajaran yang didapat ya Mas kan ya. Dan juga apa yang tadi plan B yang dilaksanakan pun tanpa mengurangi kualitas dari hasilnya tentunya ya Mas kan ya. Menarik sekali. Terima kasih sharing pengalamannya Mas kan. Sama-sama. Mas kan tadi kan kita sudah mengobrol tentang kegagalan, salah satu kegagalan mungkin dari proyek yang berkesan buat Mas Kan dan tim tadi. Kalau sekarang kita beralih ke kesuksesan nih Mas Kan, apa sih parameter kesuksesan dari suatu proyek di agensi dan juga jaminan kesuksesannya tuh dalam bentuk apa Mas Kan? Oke, kalau dari aku ya ini kalau secara objektif, kalau secara general sih mungkin parameter kesuksesannya itu kalau untuk kayak digital marketing atau digital campaign itu biasanya KPI-nya itu dari awal tuh emang udah kita set kan. Kayak misalkan sosial media deh, ada followers growth-nya setiap bulan ada berapa persen gitu. Terus ada berapa engagement rate. Engagement rate itu semacam kayak berapa persentase orang yang melakukan interaksi ke konten-konten kita, itu berapa persen gitu. Kalau secara generalnya, KPI-nya adalah itu sih. Jadi kayak dikatakan sukses sebenarnya kalau ya KPI-nya terpenuhi gitu kan. Kalau di production ya itu lebih bias tuh. Karena kan kayak kita keluarin video production, kayak kita ada hasil kreatif yang dibuat. Cuma kan kalau jadi sih jadi gitu. Cuma kadang suka atau enggaknya orang gitu kan sama hasilnya. Karena kan kreatif tuh agak subjektif ya. Tapi menurut aku kayak itu dikatakan jadi berhasil ataupun sukses gitu ya. Kalau secara pengerjaan itu semua sesuai dengan apa yang udah kita plan. Kalaupun ada perubahan, kita bisa handle it dengan baik gitu. Itu yang pertama. Artinya kayak nggak ada sesuatu hal yang tadinya kita rencanakan, oh gagal nih, dan benar-benar gagal yang nggak ada plan B-nya gitu. Yang kedua adalah pada saat kita deliver the result ke klien kita, kayak mereka suka, dan kalau mereka repeat order, kayak mereka datang lagi ke kita buat making another one, ya udah kayak berarti kita merasa, oh kita berarti yang kemarin udah cukup meninggalkan kesan ke mereka. Dan kesan itu bisa dari kerjaan secara output, ataupun dari cara kita manajemen kliennya gitu. Artinya dari client service-nya, dari kita kemudahan komunikasi kita sama mereka. Karena banyak orang klien yang walaupun sebagus apapun nih si agensi bikinnya, tapi susah komunikasi sama timnya mereka, jarang dibales atau kayak kurang responsif gitu. Jadi itu ngaruh sih. Dan menurut aku kalau kita bisa maintenance itu dengan bagus, ya itu salah satu kesuksesan juga. Semoga proyek-proyek selanjutnya juga akan meninggalkan kesuksesan yang lain ya Mas Kan ya. Amin. Terima kasih juga tadi sudah diberikan tips salah satunya untuk mensukseskan proyek dengan juga untuk stakeholder engagement-nya ya Mas Kan ya. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya kepada teman-teman Avenuers. Nah Mas Kan, sebelum kita tutup nih, tak terasa nih sudah di penghujung episode. Boleh minta closing remark-nya Mas Kan untuk rekan-rekan Avenuers, siapa tahu juga sedang di project agency, sedang mengelola project dan lain sebagainya. Boleh closing remark-nya, silahkan Mas Kan. Buat Avenuers semua, apapun bidang yang kalian kerjakan ya, maupun itu di kreatif, di agensi ataupun di apa, intinya dalam sebuah project ya kalian harus banyak-banyak belajar dari kesalahan kayak saya tadi ya, dari orang-orang lain juga, dan selalu berusaha untuk
melakukan semua dengan udah terpikirkan. Jadi nggak ada sesuatu yang namanya udah pikirin nanti aja gitu. Kayak fail to plan is plan to fail gitu kalau kata salah satu quotes gitu. Jadi keep the projects well, dan itu semua bisa dapetin dari perencanaan dan juga experience yang bagus. Jadi kalaupun nanti ada saat dimana oh salah nih pada saat plan, ya udah itu experience-nya, tapi make it learning aja. Mantap, terima kasih banyak Thank you. Mas Kan. Banyak sekali yang bisa kita pelajari dari diskusi dan juga sharing di podcast episode kali ini. Terima Amin. kasih banyak Mas Kan. Semoga sehat selalu dan juga Amin. salam untuk rekan-rekan di kreatif agensinya ya Mas Kan ya. Thank you. Avenuers, terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Bagi Avenuers yang punya request nih, mau siapa lagi yang kita undang di episode selanjutnya, boleh komen di kolom komentar ya Avenuers. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.